A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia, atas segala rahmat, hidayah, maunah yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan bagian hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu diri, hamba yang selalu bisa menempatkan posisi dimanapun kita berada, untuk selalu tafakkur, untuk selalu mengingat akan kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, termasuk istri kita, anak kita, keturunan kita. Kita mohonkan kepada Allah semoga dijaga, dibimbing, dituntun, diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga kita semuanya dikumpulkan dalam jannahnya Allah, dan paling utama adalah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Melalui mimbar yang mulia ini, mari kita selalu meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu kita meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menjadikan bagian tameng sebagai junah buat kita, sebagaimana yang kita selalu menjadikan puasa itu sendiri bagian tameng sebagai pelindung buat diri kita dari segala godaan setan. Untuk itu, sebagai salam takzim kita, pada semalam sudah ada keputusan di mana bahwa Ramadan buat kita yang tidak mempunyai peralatan canggih, terutama dalam arti ilmu, yang kita mengadopsi daripada pemerintah, yang biasa itu kita lakukan. Nanti malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah, bagian dari kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam. Mudah-mudahan kita bisa, kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, diberikan segalanya oleh Allah, sehingga pada saat kita melaksanakan saum Ramadan sekaligus qiyamul lail, insyaallah kita sampai nanti selesainya semuanya diberikan kekuatan. Tanpa sadar yang kita ketahui bagaimana saudara kita yang kita perhatikan, tetangga kita yang kita cintai, atau juga suami kita yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Ada yang barangkali sudah 2 tahun, mudah-mudahan yarhamullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Semuanya semoga diampuni, ditempatkan di sisi yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu tema, dalam artian banyak pertanyaan-pertanyaan. Pada saat ada pertanyaan dari sebagian jamaah secara tidak langsung, terutama mengenai adakah ba'da atau juga sholat qobliyah sunnah Jumat. Ini menjadi pembahasan kita yang insya Allah
buat kita nanti, terutama jangan sampai nanti ada kita, di antara kita ini masih ada ya istilahnya wah begini, begitu, tidak. Semuanya mempunyai landasan hukum. Jadi yang melaksanakan ada dasarnya, yang tidak melaksanakan ada dasarnya. Jadi buat kita hal itu tidak bermasalah. Karena ini bagian dari firqah atau bagian dari yang kecil. Yang mau melaksanakan silahkan. Cuma ada hal-hal rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan kok ada perubahan seperti ini. Kok ada hal-hal yang bergeser seperti ini, dan itu perlu kita luruskan. Jadi buat kita yang bermazhab Imam Syafi'i ini mesti kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita bermazhab Imam Syafi'i. Mohon maaf, dalam artian selama ini kita tidak tahu apa itu kitab yang paling populer di Imam Syafi'i. Apakah kita pernah mencoleknya? Apakah kita pernah menyentuhnya? Apalagi tahu gitu. Jangan sampai buat kita nanti dipertanyakan, kamu bermazhab Syafi'i, apa kitab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kitabnya begitu banyak. Dari yang pertama dasarnya Ar-Risalah, terus Umdatul Ahkam, tafsir, dia juga punya hadis sendiri, Mustad Imam Syafi'i. Itu semua kita ketahui. Jadi kalau seandainya apa yang kita lakukan sangat detail Imam Syafi'i itu memberikan. Jadi kalau kita mau baca terjemahnya secara lengkap, ada penerbit itu ada 16 jilid. Kalau kita bahasa Arabnya itu ada 11 jilid. Kalau ada istilahnya muhtasarnya 3 jilid. Banyak penerbit-penerbit yang membuka itu atau menjual itu. Tapi sekarang lebih mudah lagi, teknologi canggih buat kita bisa mendapatkan itu. Jadi buat kita semua, supaya hal ini sendiri menjadikan perhatian buat kita semua. Jadi jangan sampai nanti buat kita jangan pada saat ditanya, wah saya mendapatkan ilmu dari ustadz, benar. Tapi setidaknya kita perlu menggali. Kita mengecek kebenaran itu sendiri gitu. Mohon maaf, ini backgroundnya perlu saya ganti karena hampir nggak kelihatan ya Pak ya. Kelihatan nggak Pak? Jadi buat kita semua jangan sampai nanti ada kita melaksanakan satu itu sifatnya taklid. Pada saat orang nanti melecehkan kita yang kita tidak tahu, persoalannya buat kita. Jadi semakin kita dipojokkan oleh orang-orang yang sangat membenci kita. Jadi buat kita, yuk kita sama-sama melaksanakan sesuatu apapun, buat kita tahu dasar hukumnya. Jadi sekali lagi, mari kita belajar dengan segala apa yang kita punya. Di sini banyak potensi ustadz-ustadz kita. Makanya saya berpendapat begini sesuai dengan Allah firmankan, al-haqqu min rabbikum. Yang benar pasti datangnya dari Allah. Kalau yang namanya kesalahan yang Rasulullah katakan dalam Sahih Ibnu Hibban, manusia itu tempatnya salah, manusia itu banyak kesalahan, makanya kita dimintakan selalu bertobat kepada Allah. Ini salah satu kunci buat kita sadar diri. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita paling benar, seolah-olah yang lain salah. Ini hadirin sekalian.
Jadi di sini ada beberapa pendapat. Sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang kita dapatkan itu dari jumhur ulama, umumnya itu tidak ada surat qobliyah, sunat qobliyah Jumat. Tapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan setiap sholat sunnah itu, setiap sholat wajib atau dikala azan dan iqomah itu ada sholat sunnah. Nah ini sebenarnya tidak ada pertentangan. Tinggal bagaimana posisinya kita mengamalkan, bagaimana posisinya kita melaksanakan. Jadi sekali lagi dalam hal ini buat kita, apapun yang dilaksanakan sekali lagi semuanya mempunyai dasar hukum. Makanya buat kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Istilah ada yang sekarang yang keren itu atau yang sudah yang dijadikan landasan oleh orang-orang yang terkait dengan istilahnya bid'ah. Nah itu sesuatu yang baru. Tidak, jangan sampai karena perbedaan antara kita dengan seseorang, kita tidak senang kepada seseorang, kita menganakan bid'ah. Karena orang lain itu sendiri belum tentu dia dasar hukumnya benar. Ternyata kita tidak tahu. Karena yang saya pelajari dari apa yang didapatkan, dari apa yang saya punya, ada sholat qobliyah. Tapi dalam hal ini banyak para ulama mengatakan itu kekuatan dalam pelaksanaan itu posisinya ada perbedaan. Ulama yang satu mengatakan antara sholat Jum'ah dengan sholat zuhur itu berbeda. Gitu. Jadi antara sholat zuhur dengan sholat Jum'ah itu berbeda. Kenapa berbeda? Sholat zuhur itu 4 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat. Sholat zuhur tidak ada khutbah. Sholat Jumat ada khutbah. Jadi yang kaidah hukum setiap sholat sunat, setiap sholat wajib 2 azan itu antara azan dan iqomah ada sholat sunat. Ini berbeda karena itu hukumnya secara general. Ulama yang memutuskan bahwa tidak ada sholat qobliyah. Tapi di sisi lain pelaksanaannya bahwa berdasarkan hukum itu ada mengkiaskan orang melaksanakan itu. Gitu. Jadi diambil, nah yang posisi pelaksanaannya adalah kapan itu dilaksanakan. Kapan itu dilaksanakan? Karena dalam pelaksanaannya itu Nabi melaksanakan. Jadi dulu ada yang pertanyakan, Pak, atau yang dalam pertanyaan, hadis Rasulullah semuanya sangat menguatkan satu sama lain. Contoh, azan dulu di zaman Rasulullah itu 1 kali. Terus mulai kapan adanya azan 2 kali sampai 3 kali. Nah azan 2 kali 3 kali itu sendiri ada berpendapat pada saat zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua yaitu yang masyhur adalah zamannya Utsman bin Affan. Karena apa? Nah ini buat fikihnya, buat kita yang kita laksanakan, jangan lagi beralasan buat kita, wah saya mengikuti azan yang kedua. Rasulullah juga atau kita yang pernah umroh atau kita yang berhaji malah itu lebih tahu lagi. Jadi dilaksanakan sekarang itu masih 2 azan. Kenapa demikian? Karena pertama itu belum waktunya. Jadi setengah jam itu belum waktunya sudah dipanggil azan. Dan pendapat yang mengatakan bahwa
sholat Jum'ah itu tidak ada qobliyah mengikuti hal ini gitu. Jadi hal ini buat kita, apapun yang kita bisa laksanakan berdasarkan, terutama yang salah satu disampaikan yaitu dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Abdul Qayyum mengatakan, wa kana iza faragha balali minal azan akhadzan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati walam yaku ahudun yarka'u rak'ataini battah walam yakunil azan ila wahidah wa hadza yadullu ala anna al-jum'ah kal 'idi la sunnati laha qablaha. Jadi di sini pengertiannya disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyum bahwa tidak ada yang namanya pelaksanaan daripada sholat qobliyah, karena posisinya yang namanya proses pelaksanaan itu Nabi pada saat datang Bilal langsung azan. Setelah azan Rasulullah setelah itu naik mimbar gitu. Nah, naik mimbar, jadi posisi itu tidak ada qobliyah. Nah, proses pelaksanaan yang menjadi buat kita yang melaksanakan mungkin memakai pelaksanaan dua azan ini. Jadi di sela-sela itu ada dua azan, tapi posisinya azan dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali. Jadi ini pendapat yang pertama. Yang melaksanakan dua azan kayak saya di Kampung Melayu itu pelaksanaannya dua azan. Tapi kalau pendapat Imam Ibnul Qayyum ini, pelaksanaan dua azan itu, azan yang pertama itu belum masuk, jadi belum ada pelaksanaan sholat. Nah, makanya di sini kita mesti mengambil kebijakan. Jadi jangan sampai buat kita menjadi resah, kita mau melaksanakan sholat qobliyah atau tidak sih, gitu. Nah, padahal buat kita ini bukan saya menafikan sholat qobliyah, tidak. Ada yang dilaksanakan oleh Ibnu Umar, pelaksanaan dalam hadis ini dia melaksanakan namanya sholat intizar. Sholat intizar itu melaksanakan pelaksanaan sholat sebelum datangnya khatib, itu bisa dilaksanakan sebanyak-banyaknya, namanya dikatakan juga sholat mutlak. Jadi pada saat kita datang itu sambil menunggu khatib kita bisa melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya. Ini kalau pendapat mengacu kepada tidak dilaksanakannya sholat qobliyah gitu. Jadi dalam hal ini buat kita semua ada pilihan. Cuma dalam menentukan pada saat khatib naik mimbar, karena ada yang bertanya khatib, Pak, ini sekarang ada azan yang seperti ini gitu, padahal istilahnya ada sholat qobliyahnya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Jadi khatib yang selama ini sudah berapa kali ke sini nanyain juga seperti itu. Jadi pertanyaan ini supaya dimudahkan, diterangkan baik kepada khatib atau siapapun buat kita, makanya hal ini perlu kita tetapkan, perlu kita tentukan. Jangan sampai nanti simpang siur di antara kita. Ini yang perlu menjadi bagian kita. Tapi landasannya buat kita orang melaksanakan, silahkan. Silahkan yang melaksanakan setelah itu sendiri, karena yakin pelaksanaan itu sendiri menjadi bagian sholat qobliyah, walaupun dikiaskan itu bagian sholat zuhur, itu juga silahkan. Jadi sekali lagi buat kita, pertama, jangan pernah menyalahkan. Ini landasan utama. Karena ini hanya istilahnya furu'iyah, furu' yang kecil. Masih banyak pelaksanaan amalan lagi. Karena dalam ada 4 hadis buat kita ini, mohon maaf. Selama ini saya ingin memberitahukan, saya baca dalam hadisnya
barang siapa yang berjalan kaki pelaksanaan sholat Jumat dari rumah dia ke sini, setiap langkahnya itu bagaikan orang berpuasa 1 tahun. Yang kedua, dia bagaikan setiap langkahnya ini hadisnya sahih. Jadi buat kita adalah pelaksanaan itu sendiri. Jadi kan kita, karena kalau seandainya yang berpendapat yang kita mengatakan sholat sunnah itu sendiri menjadi bagian sholat rawatib, monggo. Tapi jangan sampai kita juga, ibaratnya kalau saya mencontohkan, kalau pilihan bapak-bapak, pilihan saya tanya ke saya tidak melaksanakan sholat rawatib. Karena dalam pemahaman saya, ansitu wasmau, pada saat khotib sudah naik. Tapi kalau bapak-bapak ingin melaksanakan bagian dari itu, monggo. Jadi khotib sudah naik mimbar, bagian dari kita silahkan. Gitu. Jadi tetap kalau saya menyarankan buat kita supaya tidak ada simpang siur, kita azan 1 kali tetap. Ini saran saya. Ini keputusannya nanti kepada DKM yang menetapkan, tapi ini saran saya saja. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kita yang selama ini sudah kita laksanakan saja. Ada orang yang melaksanakan sholat qobliyah setelah azan juga di tempat kita ada. Nah ini, kalau sekarang kan yang menjadi masalah ini diumumkan gitu. Selama ini kita tidak ada pemberitahuan seperti itu. Pokoknya laksanakan saja gitu. Nah ini kita kembalikan kepada posisi semula. Kalau saran saya gitu. Jadi sekali lagi, ini jangan menjadi permasalahan buat kita semua. Kita kembalikan ke posisi asal kita seperti dulu. Yang mau melaksanakan sholat qobliyah silahkan setelah azan itu sendiri gitu. Jadi kita tidak menafikan yang melaksanakan, tapi tetap kita berkomit bahwa Rasulullah termasuk sampai Utsman itu juga melaksanakan azan langsung khotib itu naik. Gitu. Jadi sekali lagi ini yang saya tahu, ini yang saya dapatkan. Makanya saya menggali daripada termasuknya galian fikihnya bagian bab sholat terkait dengan sholat Jumat dalam saya tidak temukan sholat qobliyahnya. Jadi mohon maaf dalam hal ini saya tidak menafikan apapun yang bapak-bapak yakini itu menjadi bagian, silahkan. Karena yang saya di sini yang saya lihat saya dapatkan juga sholat qobliyah itu ada 5 hadis. Saya dapatkan itu. Saya dapatkan. Jadi saya tidak menafikan bahwa itu memang ada. Gitu. Ya, memang ada. Jadi dalam hal ini cuma yang perlu kita laksanakan adalah kita kembalikan kepada posisi semula, gitu. Nih, sholat sunnah sebelum sholat Jumat saya temukan ada 5 hadis di sini. Nih, saya sengaja merahkan. Ada mengatakan 4 rakaat, gitu kan. Ini saya bacakan, gitu. Ini juga jadi jangan sampai nanti wah ini ya istilahnya mohon maaf karena dangkalnya ilmu kita ini istilahnya NU, yang ini Muhammadiyah, tidak, semuanya ada dasarnya, gitu. Jadi jangan salah persepsi buat kita itu, apalagi sudah mengkait-kaitkan semuanya, gitu. Jadi apapun yang kita laksanakan posisinya sekarang buat kita, kalau saran saya kita laksanakan sesuai dengan kembalikan ke hitoh kita yang pertama. Jadi tidak ada pengumuman, silahkan saja setelah khotib naik mimbar laksanakan, yang mau melaksanakan biasa itu sendiri, gitu kan. Nah ini, jadi barangkali itu saja menjadi bagian saya yang saya sampaikan.
supaya buat kita semua ini persoalannya sudah selesai. Nah, silahkan kalau ada yang mau menanggapi, monggo, yang ingin menambahkan silahkan, atau yang menjadi menjadi koreksi silahkan. Semata-mata hal ini sendiri untuk kemaslahatan. Buat kita jangan sampai nanti ada kesannya buat kita membedakan, kita menahan, kita membatasi. Tidak. Semuanya di sini jangan sampai ada yang menjurus kepada sesuatu yang buat kita mohon maaf. Jangan sampai dengan kondisi sekarang kepengurusan ini sendiri ada yang bilang, wah itu alirannya bagian istilahnya underbau FPI, ada underbau istilahnya Hizbut Tahrir. Jangan sampai seperti itu. Semuanya kita melaksanakan sesuai yang Rasulullah katakan, kita bernaung di bawah ahli sunnah wal jamaah. Barangkali itu saja yang ingin yang ditanyakan. Kalau inginnya menanggapi, yang bisa saya jawab. Tapi ini clear, jangan membuat hal ini menjadi semakin runcing. Jangan ini menjadi sebuah permasalahan. Jadi ini mudah-mudahan buat kita semuanya clear. Silahkan Bapak-bapak, ada mau menanggapi monggo, ada yang ingin, Pak bagaimana bla 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 bla, silahkan. Barangkali itu saja dari saya. Kita ini sebentar lagi akan memasuki Ramadan. Saya ingin sedikit menambahkan, supaya kalau memang tidak ada, saya ingin menggali satu hadis. Ada bapak-bapak ingin bertanyakan? Monggo, silahkan. Kalau ya silakan. Ya, kira-kira kayak gitu kalau saya sarankan. Iya, jadi silahkan saja. Ini kan toh sudah ada, kita sudah tahu. Kalau kita memahami, makanya mohon maaf. Ini mohon maaf sekali lagi. Kalau Allah firmankan dalam surat An-Nisa, itu sudah dikasih tahu kok. Sholatnya, waktunya itu sudah dikasih tahu. Tapi makanya kalau dalam kaidah Imam Syafi'i, ini mohon maaf, kaidah Imam Syafi'i itu sampai yang namanya khotib naik mimbar atau azan sebelum ada 40 orang, kalau yang kita baca saya dibaca di Al-Um, itu belum sah pelaksanaan itu sendiri gitu. Nah makanya buat kita semua ini menjadi satu pertanyaan. Nah kita sedangkan sudah dikatakan kalau orang yang sholat datangnya bergiat dari mulai mandi, kita melaksanakan sholat yang pelaksanaannya ini sendiri bagaikan mendapatkan unta merah, terus langkah kita setiap langkah itu bagaikan qiyamul lail gitu. Ini suatu kesempatan buat kita sebenarnya. Ini tidak, makanya kita sedangkan kita mendapat pencerahan itu 1 minggu 1 kali gitu. Ini kapan mau kita manfaatkan? Kapan mau kita buat bisa meningkatkan kualitas keimanan gitu. Makanya saya mohon maaf dalam artian begini. Waktu kemarin ini ada saksinya termasuk Iwan, Pak Wondo. Saya mohon maaf nih. Dalam artian begini, waktu saya khutbah kemarin, barangkali bapak-bapak itu ada waktu saya bertanya, Bapak umurnya berapa? Saya bawa masih 60-an Pak, saya bilang begitu. Namanya Pak Ali Soeharto di sana. Bapak tadi menyampaikan begini, detail dia. Itu umurnya saya tanya berapa? 82. Bayangkan dia dalam khutbah Jumat yang umur 82 itu konsen. Kalau jamaah kita seperti itu, Masya Allah. Bagian taklim, bagian mampu, dia memperhatikan tertil sampai dia baca Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sampai yang namanya dia baca pada saat itu sendiri yang tidak bersalawat atas Nabi, terus yang ini. Saya bilang Masya Allah, Bapak umurnya berapa? 82.
takzim saya, hormat saya. Ini mohon maaf, bukan berarti saya bilang wah. Jadi selama ini menjadi bagian buat kita konsen mendengarkan, makanya ansitu wasmau. Dengarkan, istilahnya diam, dengarkan. Kalau kita melakukan sesuatu dalam sholat Jumat ini, kita mengingatkan diam aja, maka pahalanya kita menjadi sia-sia. Gitu. Jalannya sudah kayak apa gitu. Jadi saya ingin menyampaikan salah satunya barangkali, tapi kayaknya waktunya sudah terang ini. Saya nggak tahu kalau sekarang ini waktu matahari dalam artian ininya. Jadi sekali lagi buat kita kembali segala sesuatu buat kita yang menyampaikan, apalagi kita bisa diskusikan, kita bisa ngaji, apalagi kita sekarang ada pengajian secara khusus buat kita gitu. Monggo Pak, silahkan, tadi ada yang mau disampaikan lagi pertanyaan-pertanyaannya buat kita gitu. Ya. Ya. Iya, makanya kalau yang saya bilang nih, kalau ditanya ke sayanya, saya jawabnya tadi. Makanya kita ini ada Dewan Dakwah, ada DKM, gitu kan. Monggo, itu memang tempatnya di situ, gitu loh. Yang kita putuskan bagaimana bicaranya buat kemaslahatan. Kenapa? Ya pokoknya buat kita bicaranya buat kemaslahatan. Jadi jangan buat kita ini menafikan apapun, karena saya bilang kaidahnya semuanya ada, gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan tadi, yang orang bertanya, kok diumumkan itu saja. Gitu. Sekali lagi buat kita ini semuanya buat kita mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita jelaskan supaya tidak ada pemahaman bahwa kita ini ada seolah-olahnya pemahaman yang berbeda. Tidak, semuanya berlandaskan ada kaidahnya. Jadi sholat sunnahnya ada, yang mengatakan tidak ada juga ini berdasarkan ini gitu. Karena kalau seandainya kita mohon maaf berargumen dalam arti mau cari pinter sendiri, itu bukan di situ dalam segi agama. Jadi kita cari solusi yang terbaik buat kemaslahatan umat, bukan dilandasi oleh kemauan hawa nafsu kita. Barangkali itu, kalau tidak barangkali sekali lagi saya terima kasih menyampaikan kepada jamaah sekalian. Insya Allah nanti malam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah yang kita harapkan buat kita, sekali lagi saya ingin menyampaikan seperti yang saya sampaikan buat sholat Jumat, secara singkatnya saya ingin menyampaikan pada saat Nabi naik undakan pertama, Rasulullah pada saat ini disuruh mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, apa yang saya katakan ini hendaknya kau aminkan. Pertama, buat kita, kalau masih ada orang tua kita tidak sampai diampuni dosa dan kesalahan kita terhadap orang tua, apa yang mesti kita lakukan? Itu satu. Yang kedua, kata Nabi, kalau datangnya Ramadan sampai lewatnya Ramadan, dosa kita belum diampuni, apa jadinya kita? Kalau Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir buat kita, saudara kita, tetangga kita, ini sudah banyak yang tidak ada. Padahal mereka orang-orang yang terbaik, melaksanakan i'tikaf begitu kuat, menggencarkan. Tapi orang-orang yang terbaik itu yang dipilih oleh Allah. Tapi juga banyak orang-orang yang semuanya dalam proses pelaksanaan itu sendiri masih belum sadar-sadar.
Karena kita khawatir dalam arti kalau kita tidak mengingatkan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 57, berikanlah peringatan, karena peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Begitu. Jadi jangan sampai buat kita sesuai yang Allah ingatkan, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Ini. Jadi buat kita, ayo, apalagi keluarga kita, apalagi anak kita, gitu. Karena jangan sampai kita dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Rasulullah dalam haji wada, ya Allah saksikan bahwa saya sudah menyampaikan. Pun sebaliknya bapak-bapak pada saat nanti dalam arti sudah nazak, sudah sebelum sakaratul maut mestinya sudah ada wasiat. Itu juga sebaliknya. Kalau yang kita gali di Al-Quran, bagaimana Nabi Yakub menanyakan kepada anaknya. Ini hadirin sekalian, barangkali terima kasih, mudah-mudahan buat kita apa yang menjadi pelajaran buat kita, tidak ada lagi hal-hal yang buat kita mempermasalahkan. Semuanya bisa kita selesaikan, yang penting jangan sampai ada gaduh seolah-olah kita terpecah. Tidak, bahwa ini bagian daripada yang dikatakan oleh Rasulullah, perbedaan itu adalah merupakan hikmah. Jadi buat kita ini pencerahan, kita mesti gali lagi, inilah. Jadi kenapa ada NU, padahal dia kakak adik gitu loh. Dalam arti masih keturunannya sama antara Wahid Hasim dengan yang namanya dari Muhammadiyah. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari barangkali buat kita untuk saling memaafkan bila mana ada hal-hal yang kurang, bila mana ada hal-hal yang tidak terselesaikan oleh kita, barangkali ada kesalahan, kehilapan, bahwa kita tempatnya salah. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, mudah-mudahan kita saling membuka diri. Makanya kalau seandainya kita dalam kaidah usul atau yang namanya syarahnya dalam syarah Abu Daud, pada saat kita membaca wa ala ibadillahi sholihin, itu sebenarnya udah nggak ada lagi di antara kita ini hati-hati kita yang merasa gundah gulana untuk menyakiti satu sama lain. Barangkali ini saja saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.